Hai semuanya, balik lagi sama aku Kalalan dari Ayo Mari Jalan. Di channel ini aku akan review sejujur mungkin hal-hal seputar hotel, tempat bermain, tempat wisata, resto keluarga yang pastinya kids friendly dan family friendly. Jangan lupa subscribe channel ini dan follow account Ayo Mari Jalan di Instagram dan juga di TikTok. Selamat menonton! Hai semuanya, balik lagi sama aku Kalalan. Akhirnya setelah 1 bulan aku balik lagi upload video. 1 bulan terakhir tuh kayak ada aja gitu loh, anak masuk rumah sakit, anak ujian, jadilah videonya gak beres-beres. Kali ini aku mau ajak kalian jalan-jalan ke Royal Safari Garden Resort Puncak. Posisi hotelnya ini itu ada di Jalan Raya Puncak. Jadi kalau dari arah Gadok itu kalian ketemu Royal Safari dulu, baru setelah itu Taman Safari gitu. Dan kekurangannya hotel ini tuh kena ganjil genap kalau weekend. Jadi ya sabar-sabar aja kalau mau kesini ya. Dan aku memang kalau weekend itu menjauhi Puncak. Kalau kalian tadi jalanannya agak kosong kan, gak gitu padat. Karena aku jalan di hari Rabu. Ada sih titik macetnya nih kayak gini, tapi ya wajar lah. Buat kalian yang belum pernah kesini, aku jelasin dikit dulu ya. Jadi di Royal Safari ini kamarnya ada beberapa gedung. Ada gedung panda, gedung leopard, gedung giraffe, gedung cendrawasih. Terus juga ada tipe bungalow tuh kayak villa gitu ya. Jadi dari dolphin, elephant, zebra, dan lion. Pokoknya kalau misalnya sebelum pesen coba cek dulu websitenya bentukannya tuh kayak apa. Aku beberapa kali nginep di sini itu di gedung giraffe, dan ini baru pertama kali mau cobain di gedung panda. Buat kalian yang pernah kesini di Royal Safari ini ada yang baru, yaitu feeding giraffe. Nanti kita lihat bareng-bareng ya bentukannya kayak apa. Dan oh iya, walaupun ini hotel bintang 4, tapi fasilitas buat anak-anaknya tuh banyak banget. Semoga aku bisa nge-capture semua fasilitasnya ya. Jadi kalau kalian baru pertama kali di sini bisa jadi bahan pertimbangan oke atau enggak nih hotelnya gitu. Ini kita dikit lagi udah mau sampai. Posisinya ada di sebelah kiri nih. Nah, kita tinggal masuk dan kita parkir dulu nih di sekitaran sini. Jadi ini untuk check-in lobbynya, dan kita nggak nurunin barang ya di sini karena memang ini lobby khusus check-in aja. Nanti kita masuk lagi ke dalamnya sesuai dengan gedung kamarnya kita gitu. Nah, ini di depan lobby kalian bisa lihat ada akses kursi roda dan stroller, jadi aman ya. Kita masuk ke lobbynya tuh besar, open space gitu, jadi bukan yang model tertutup dengan AC. Pas masuk, aura kebun binatangnya juga udah dapet banget kan, tuh ada siluet-siluetnya di atas. Terus di pojok sana tuh ada spot foto juga, jadi bisa lah jadi bukti udah pernah kan kesini gitu. Nah, ini aku check in baik-baik aja sih, aman aja, nggak ada masalah. Tapi emang karena aku datang di jam 10 pagi, jadi kamarnya belum ready. Nah, ini nih spot foto yang tadi aku bilang tuh kan, ada binatang-binatangnya. Nah, ini kan lobbynya nih. Nah, dari lobby ini kita bisa ngintip tuh ke bawah, itu resto buat kita breakfast paginya. Ini juga kelihatan kan ada area binatang-binatang tuh tadi di pembatas kaca, jadi bisa sarapan pagi di sebelah binatang-binatang itu. Tuh yang di situ tuh. Tapi spot di situ tuh langka banget karena selalu rame. Dan kalau weekend atau long holiday biasanya ada kegiatan tambahan nih kayak gini nih, Saturday night picnic with Lama. Berbayar sih memang. Dan terus oh iya, pas check in aku salut banget sama mbak-mbaknya yang sungguh informatif, ngejelasin fasilitasnya apa aja, jamnya kapan aja, mana yang gratis, mana yang berbayar. Padahal sebelum kesini aku ke hotel di Bandung yang terkenal kids friendly, tapi mbak-mbaknya cuek banget. Aku kayak salut banget nih ngeliat si mbaknya. Terus ya mungkin masih sepi juga kali ya di jam 10. Kalau rame mungkin gak dijelasin sedetail ini, aku juga gak tahu. Terus tuh dijelasin lagi nih ada kegiatan lain, ada dine with giraffe kayak gitu. Mungkin teman-teman mau nih sambil makan sama jerapah. Terus oh ya, dan ini juga harga tiket masuknya itu lebih murah kalau misalnya kalian beli langsung di hotel gitu. Beres urusan check in,
Aku mau main-main dulu di dalam sambil nunggu kamarnya ready. Ini ceritanya aku mau cicil dulu fasilitasnya karena banyak ya kan. Jadi biar nggak semuanya aku kejar di hari besokannya. Kan kita nggak mau rugi ya, jadi kita babat semuanya. Oke, kita lihat dulu nih pertama kita mau kemana. Nah, ini kita masuk dulu di sini. Ini ada tiket parkir nggak ya? Aku lupa deh. Apa ada ya? Kayaknya ada deh. Dan terus kalau kalian lihat nih di sisi kiri itu ada yang bungalow-nya ya, villa atau bungalow. Jadi satu kayak rumah gitu isinya beberapa kamar. Tapi aku nggak tahu tuh itu dia tipe apa karena tipe bungalow-nya ada banyak kan. Dan kalau di sini jangan khawatir kesasar karena banyak tandanya tuh di setiap pojok jalan tuh yang coklat-coklat. Jadi kalian tahu mau ngarah kemana gitu. Nah ini aku mau parkir di Jiraf. Jadi memang kalau secara lokasi gedung Jiraf ini yang menurut aku paling strategis karena dia di tengah, ke breakfast dekat, ke tempat main juga dekat gitu. Ini aku parkir di sini dulu. Abis itu aku jalan ke arah tempat mainnya. Nah ini ada bus warawiri ya kalau nggak salah namanya. Itu kalau misalnya kita buat keliling muterin Royal Safari itu dia berbayar. Tapi kalau misalnya buat diantar ke satu lokasi doang gitu itu nggak berbayar. Nah ini permainan pertama yang mau kita datengin. Ini ada bumper car, farmer kart, dan juga mini golf. Ini semuanya berbayar ya. Ini mungkin lebih cocok untuk anak-anak di bawah 5 tahun karena anak aku masih suka nih si Ade. Tuh, ini untuk mini golfnya. Walaupun mini golf tapi dia areanya luas ke belakang situ. Kalau pagi-pagi enak sih, kalau siang-siang kayak gini mah panas banget ya nggak sih? Tuh, terus abis itu di sini ada farmer cart. Nih kayak buat muterin gitu. Ya kayak apa ya, kayak mini Dufan gitu kali ya, yang kecil-kecil. Gitu, ini kayak muterin gitu di sini. Nah, terus setelah ini ada juga bumper car. Nah, ini beli tiketnya di mana? Beli tiketnya di sini dan semuanya itu cashless. Tuh, pakai kris. Ini harganya. Dan lanjut lagi, ini ada mapnya juga. Jadi kita nggak kesasar, nggak bingung juga mau kemana arahnya. Jadi setelah yang game tadi, ini kita terus aja. Nah, setelah itu nanti kita ketemu nih, ada kuda tunggang namanya. Ini kudanya ada yang besar dan ada yang kecil. Terus untuk staffnya itu helpful, mas-masnya nanya mau kuda yang mana, terus dia ambilin sesuai dengan request anaknya, oke banget. Terus di belakang kuda ada kereta-keretaannya lagi. Ini semua berbayar ya teman-teman. Tuh ada kereta-keretaannya lagi. Terus untuk bayarnya di mana? Bayarnya di sini nih, persis di sebelahnya. Jadi memang dia ada beberapa tempat tiket yang berbeda. Nah, itu ada tulisannya tuh bisa beli apa aja di tiket itu gitu. Terus ada pedal boat, ini sebenarnya yang jarang orang kunjungin, padahal sebenarnya seru loh. Jadi kita main ini kayak si gajah-gajahan ini ke tengah kolam. Terus aku beli makanan ikan kan 5.000. Nah, terus jadi sambil kita ngayuh si paddle boat ini, kita sambil kasih makan ikan. Jadi nanti ikannya gitu ngikutin apa namanya perahu kita gitu loh. Tuh lihat deh, tuh lucu kan? Nih anak-anak suka sih pasti. Tuh, jadi diikutin gitu sama ikan-ikannya. Dan view-nya juga oke. Ini dari semua aktivitas yang bisa dinikmati sama dewasanya, menurut aku ini sih kayak kita tuh mengayuh apa namanya si perahu ini sambil ngasih makan ikan sambil ngeliat pemandangan kayak adem gitu. Soalnya yang lain nggak bisa dinikmatin kan sama orang tuanya. Ini lumayan lah bisa kita nikmatin kasih makan ikan. Setelah ini kita mau ke bird park. Di bird park ini dia ada 2, jadi ada bird aviary dan juga ada animal show.
Untuk animal show dan bird aviary dua-duanya itu gratis. Dan untuk animal show-nya itu waktunya berbeda-beda di weekend, long holiday atau juga weekdays. Jadi make sure kalian tanya dulu waktu pas check in ada di jam berapa. Untuk animal show-nya itu nggak cuma lucu-lucuan aja, tapi ada ilmunya juga. Untuk anak-anak yang suka binatang pasti suka di sini karena banyak informasi baru yang baru kita dapetin waktu pas nonton animal show ini. Dijelasin binatangnya dari mana, asalnya apa, makanannya apa, karakteristik binatangnya itu seperti apa gitu. Kekurangannya cuma satu, kalau ada turis asingnya bingung karena ini full bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau untuk kita turis lokal sih ya baik-baik aja, nggak ada masalah. Setelah itu ada sesi foto gitu loh, tapi ini berbayar kalau ada yang mau foto bareng sama burung-burungnya. Abis ini kita mau masuk ke bird aviary. Ini kelihatan kecil dari luar, tapi setelah masuk kita bingung kenapa nggak keluar-keluar, nggak selesai-selesai. Jadi dibagi di beberapa titik gitu loh burungnya. Ada yang dilepas kayak gini, terus juga ada yang dilepas di bawah kayak gini, dan juga ada yang di kandang-kandang. Dan kita nggak cuma lihat-lihat doang, tapi ada papan informasinya juga. Burungnya namanya apa, makanannya apa, kayak gitu. Dan menurutku mungkin ya, profit yang mereka dapatkan dari kamar hotel itu lebih banyak dipakai untuk ngerawat binatang ini kayaknya sih, karena gimana pun ngerawat makhluk hidup itu jauh lebih susah dan full of effort dibandingkan ngerawat benda mati ya, kayak fasilitas-fasilitas yang ada di kamar gitu. Dan di sini juga ada sesi foto lagi nih sama si burung merak. Tapi namanya sama binatang mut-mutan ya, kadang-kadang mereka jalan, mereka gimana. Kalau misalnya lagi beruntung ya dapat foto yang bagus ya kan. Setelah dari bird park ini kita terus lagi. Ini ada onta di sini, beli tiketnya itu di tempat yang sama kita beli kuda tunggang. Tuh ada onta di sini. Nah, setelah dari sini kita mau nyebrang. Nah, ke sisi belakang. Di sisi belakang ini ada apa aja? Pertama ini kita ada water ball. Harganya itu 20.000 sekali masuk ke bola-bola air itu. Lanjut, di belakang sini ada gajah tunggang dan juga ada outbound kayak flying fox gitu. Dan si kakak pengen dua-duanya, jadi kita beli tiketnya dulu. Adanya di gedung itu tuh yang ada tulisan Royal Fried Chicken. Itu di bawahnya ada counter tiketnya lagi. Dan counter tiket di situ itu untuk pembelian tiket yang di daerah sini aja. Kayak nanti giraffe feeding, terus ada paintball, rabbit line, ini semua dari counter tiket yang ini. Gitu, itu dia ada harga-harganya. Dan setelah main gajah dan juga naik flying fox, kita balik lagi ke gedung giraffe. Kita ambil mobil lalu kita mau mengarah ke gedung pandanya karena kita mau masuk ke kamarnya. Kayak sebelumnya itu suamiku tuh udah ke ini dulu deh, udah ke gedung depannya lagi tuh untuk ngambil kartu kamarnya gitu. Jadi memang susah sih kalau misalnya kemana-mana jalan kaki. Di sini harus naik mobil karena memang jauh-jauh tempatnya. Terus tambahan, karena semua kegiatannya itu banyak yang berbayar, jadi teman-teman bisa nih alokasi budget, didiskusikan dulu sama anak-anak. Nih budgetnya segini, kalian bisa main apa aja terserah, tapi sesuai dengan budget ya. Karena kalau enggak bakal boncos ibu-ibu, percayalah, karena hampir semua itu berbayar gitu. Dan ini kita udah nyampe ke gedung pandanya, dan memang gedung panda ini ada di paling pojok. Kita parkir dulu di sini. Di sini parkirannya luas, tapi ya semuanya outdoor. Jadi memang kalau ke sini hampir semua kegiatannya outdoor. Jadi lebih baik pas bukan musim hujan. Nah, ini kita udah parkir, tapi karena di depannya persis itu ada pulau reptil, jadi ya udah kita ke pulau reptil dulu sebelum kita ke kamar. Nih dia. Kalau pulau reptil ini dia gratis.
Jadi kita masuk ke dalamnya dan yang lucu ya, jadi anak-anak aku tuh ngira ini tuh ada buaya nih di kolam ini tuh ada buaya. Jadi mereka tuh ketakutan karena takut tiba-tiba ada buaya. Ya Allah, aku jahat banget, ketahuan anak sendiri. Mereka tuh kira ada buaya di situ. Terus aku kasih tahu nggak ada buaya di situ, aman gitu. Nah terus di dalamnya tuh ada reptilnya kebanyakan ular sih, kayak ular sanca, terus ular piton kayak gitu nih. Terus dia modelnya tuh kayak naik ke atas gitu, kayak naik ke atas rumah pohon gitu. Jadi bentuknya kayak gini nih, muter ke atas gitu. Terus ada buayanya sih, ada, cuman ya udah buaya cuman di sini doang tuh satu, udah gitu anteng diem tertutup dengan aman, jadi nggak akan kemana-mana gitu. Dari selesai pulau reptil ini kita drop bagasi dulu, drop barang-barang. Kita mau ke kamar. Ini untuk lobby Panda. Jadi di sini itu nggak ada tempat check in, emang langsung ke kamar. Tapi kemarin pas aku check out, aku bisa nih nitipin kunci ke sini nih, gitu. Jadi nggak harus langsung ke depan lagi. Nah ini kita mau masuk ke kamar eksekutifnya. Jadi bedanya eksekutif dan deluxe di gedung Panda ini, setahu aku cuman di lantai aja bedanya. Tapi untuk ukuran kamar sama-sama sih antara 24 atau 26 meter persegi. Nggak begitu besar memang, tapi kan kita kalau di hotel ini pasti banyak aktivitas di luar kamar kan dibandingkan main-main di kamar gitu. Dan untuk harganya tuh dari 1 jutaan. Kalian bisa cek antara travel agent atau booking langsung lewat websitenya atau chat via WhatsApp reservasinya. Coba cek mana yang lebih murah. Kadang-kadang kalau direct booking ke hotel bisa ada promo, jadi lebih oke untuk harganya gitu. Dan ini yang penting semuanya cukup, tempat tidurnya cukup, terus ada meja kerjanya juga. Dan tapi untuk kamar mandinya itu dia memang agak kecil tuh, jadi compact banget space-nya. Jadi cuman ada shower room, ada toilet, dan ada wastafel. Dan ini adalah kamar suite Pandanya. Jadi aku di offer harga yang oke untuk upgrade ke sini. Jadi ya udahlah, sekalian aja coba. Untuk suite Panda ini jadi kayak ada king bed di bawah dan ada single bed 2 di atas. Menurut aku sejujurnya yang tangga ke atas single bed itu dia agak serem. Jadi lebih cocok untuk anak-anak yang udah SD, yang udah bisa dikasih tahu gitu, dibandingkan anak TK atau misalnya anak 3-4 tahun tuh masih agak-agak serem nih kalau misalnya naik ke atas tangga itu. Terus kalau untuk bedsheetnya bersih yang di bawah, tapi yang atas tuh memang agak sedikit kotor, ada debu dan rambut-rambut. Tapi aku berusaha untuk memaklumi karena gimana pun naik ke atas itu susah gitu, naiknya aja susah, gimana ngebersihinnya kan gitu. Tapi kalau misalnya dari segi harga dibandingkan 2 kamar eksekutif, kamar ini lebih murah gitu. Kalau misalnya emang anak-anak kalian udah pada gede ya. Terus ini di split ada 2 area, satu area ini ruang makan dan ruang tamu gitu, dan ada satu area tempat tidur yang tadi kita lihat. Ini lengkap sih, semuanya ada. Terus meja makannya juga gede. Terus abis itu di kulkasnya tuh midi barnya tuh banyak yang gratis, banyak yang free, ada microwave juga. Tuh lengkap semuanya. Terus abis itu ada buat cuci tangan di sini juga ada nih, ada air mineral juga dapat, teh, kopi itu semua dapat. Tapi kekurangannya ini udah estetik tapi gantungan bajunya kurang estetik gitu. Kenapa pakai yang plastik? Kenapa nggak pakai kayu gitu biar matching? Terus untuk TV-nya ini belum smart TV tapi ya lokal internasional ada. Dan kurangnya lagi dia tuh memang cuman bisa ditonton di bagian ruang tamu ini. Jadi kalau lagi tidur nggak bisa nonton. Harusnya nih yang bagian belakang tuh coklat-coklatnya bisa diputer gitu loh. Jadi bisa nonton di bagian tempat tidur, bisa nonton di bagian living room gitu. Semoga paham ya, karena waktu itu di Bali aku pernah nginep di villa kayak gitu. Jadi belakangnya tuh bisa diputer, jadi TV-nya bisa ditonton dari berbagai arah gitu.
Dan untuk kamar mandinya juga kecil. Sayangnya suite aja juga nggak dapet bathtub. Jadi cuman shower room, toilet, dan udah wastafel gitu. Beda sama suite yang di Giraffe. Suite yang di Giraffe itu ada jacuzzinya dan besar kamar mandinya gitu. Nih lihat, cuman ya udah sama aja kayak deluxe sama eksekutif, nggak ada bedanya. Tuh, dan untuk amenitiesnya ya standar lah, secukupnya aja. Jadi kamar ini tuh memang cocok untuk kalian yang keluarganya anaknya udah pada gede-gede. Jadi daripada pesan 2 kamar, ya udah pesan 1 kamar aja. Toh juga living room dan tempat makannya tuh kan luas gitu. Dan di sini juga ada balkon. Setahu aku suite ini yang di gedung Giraffe ada 3. Ini salah satu yang view-nya kurang begitu bagus. Udah dibilang sih dari awal, cuman kan aku memang nggak mencari view ya. Aku pengen kamar yang agak luas aja gitu. Dan pintu ke balkonnya tuh ada 2, pintu yang dari kamar tempat tidur dan 1 pintu yang ke living room gitu. Selesai review kamar, sekarang kita masuk ke kolam renangnya. Ini water parknya itu ada di dekat gedung breakfast. Water parknya lebih kayak lucu-lucuan untuk anak-anak gitu. Ini di sekitar jam 2, jam 3 sepi. Tapi kalau pas udah sore itu dia rame banget. Waktu pas sore-sore aku datang sekitar jam 4, itu aku nggak kedapetan handuk. Jadi katanya handuknya tuh habis, belum ada yang bersih lagi. Jadi aku harus balik lagi ke Gedung Panda dari ujung ke ujung untuk ambil handuk di kamar, terus balik lagi ke water park. Aduh, PR banget. Jadi kalau teman-teman kesini dan memang lagi long weekend, holiday, bawa handuk sendiri, bawa perlengkapan sendiri biar gak repot gitu. Ini oke sih, sebenarnya cukup oke untuk anak-anak main-main, tapi memang air dingin, apalagi puncak kan dingin ya. Terus yang yang perosotan muter itu tuh aku kayak nggak bisa pakai deh kemarin. Kayaknya iya deh, kenapa ya nggak bisa dipakai, nggak tahu juga gitu. Dan ini kayaknya bisa bisa bayar juga deh kalau misalnya kalian nggak nginep tapi mau main di water parknya aja. Soalnya aku lihat di depan tuh ada price list harganya gitu. Nah, ini waktu pas keadaannya rame, aku nggak dapet meja, nggak dapet kursi. Jadi berdiri nemenin anak-anak. Udah deh, selesai berenang, kita cari makan di luar kan. Nah, malam-malamnya pas kita pulang ternyata ada acara. Nah, ini memang kelebihannya kalau kalian nginep di musim liburan ya. Walaupun rame, tapi pasti hotel itu menyiapkan sesuatu gitu untuk menghibur kita pas lagi liburan. Ini kalau weekdays kayak gini pasti nggak ada sih. Udah deh, abis itu malam tidur. Ini keadaan di pagi harinya. Pagi harinya itu kita niat untuk breakfast dulu, tapi sambil jalan. Gak nyasar karena ada ini pelang-pelang ini nih, petunjuk arah. Kita sengaja sih agak olahraga sedikit. Jadi pagi-pagi kan ceritanya olahraga. Terus pas jalan kita ketemu ada ini nih, bisa buat main badminton, lumayan kalau kalian bawa raket, bisa pinjam juga setahu aku. Terus kita jalan lagi ketemu ada kolam bebek, ini bisa dikasih makan bebeknya. Kita beli makanan bebeknya dulu. Tempatnya persis ada di depan kolam ini, namanya game room. Nah, di sini juga sewa sepeda, sewa tuh kayak mobil-mobilan tuh apa sih namanya? Aku gak tahu. Terus ya udah, ini bisa jajan dan main-main tuh kan, ada basket, ada yang hoki itu, terus ada biliar, tapi semuanya sewa deh kalau nggak salah. Kayaknya semuanya berbayar apa enggak ya? Aku lupa nanya deh pas ini. Terus abis beli makanan bebek, kita ngasih makan bebek dulu sebelum ke tempat breakfast kan.
Tuh, enaknya jalan pagi gitu. Jadi dari ujung ke ujung kita bisa ngelihat fasilitasnya ada apa aja. Terus kita jalan lagi ke depan. Jadi memang jalannya jauh banget kan. Panda kan di ujung, sedangkan kan gedung breakfast kan sama dengan gedung kita check in kan, yang di depan banget. Jadi ya udah sabar-sabar aja jalannya. Nah, pas ternyata ya pas udah jalan jauh kan kayak udah capek banget, udah nyampe sana udah lapar banget. Ternyata tahu nggak apa, rame banget breakfastnya tuh, antrinya sampai kayak gitu, dan aku ngintip di dalam tuh super crowded. Aduh bingung kan, akhirnya kita panggil lah warawiri, Pak anterin balik lagi. Aku bilang sebenarnya sih bukan manggil ya, lebih tepatnya nunggu sampai warawirinya tuh datang karena memang nggak bisa dipanggil. Terus ini kita bingung kan, kita mau kemana ya pagi-pagi sambil ngulur waktu. Akhirnya kita ke tempat yang belum kita datengin tuh, yang bagian belakang yang ada paintballnya. Nah ini nih, kalau misalnya kalian ingat tadi tuh kita beli tiket gajah kan, aku jelasin di depan tiket gajah tuh ada paintball ini nih. Terus ada taman kelincinya juga. Tuh, ini kita beli makanannya, wortelnya itu berbayar, tapi wortelnya tuh bisa kita buat kasih makan kelinci dan bisa kasih makan kuda. Tuh, jadi kelincinya jangan dikasih makan sembarangan, teman-teman. Kasihan, takutnya kelincinya mati. Terus habis ngasih makan kelinci, kita mau ngeliat bagian lain di sini, jadi namanya herbivore feeding. Jadi ini nih semuanya nih, tuh ada kuda juga. Tadi kan kelinci, ada kuda. Terus kita bisa kasih makan kudanya di sini. Setelah itu ada binatang-binatang lain di sebelahnya, ada walabi, terus ada kelinci apa gitu namanya, apa ya? Nah ini Patagonian Mara. Nah ini dalam satu area yang sama nih semua. Tuh pinter ya mereka cari di tempat adem. Tuh lihat, yang di matahari mereka nggak ada yang mau tuh, mereka mencari tempat adem semua. Aduh enak banget kayak posisinya ngadem di bawah pohon. Dan ini dia yang baru, namanya giraffe feeding. Jadi kalian bisa masuk ke situ, bisa ngasih makan jerapah, dan juga ada burung onta. Nah tapi nggak bisa masuk doang, jadi kalian harus beri tiket. Tuh ini untuk harganya. Nah si kakak tuh nggak memilih si giraffe feeding ini karena kan aku udah cerita ya sebelumnya, aku kan kasih budget. Dia nggak pilih giraffe feeding ini karena menurut dia cuman ada 2 binatang. Jadi dia lebih milih safari. Nanti terakhir sebelum check out kita datang dulu ke safari karena kakak pilihnya itu. Di dalam sini ada jerapah dan ada burung onta. Ini aku udah izin sama staffnya, Mas izin ya videoin di dalamnya ada apa sih gitu. Nih kalian kalau yang mau bisa nih, udah dapat foto juga. Dan setelah itu kita mancing dulu tuh, masih bisa kan kita mancing dulu sambil nunggu sarapan sepi. Ini berbayar juga, tapi seperti biasa mas-masnya helpful. Hampir semua staff di sini oke, aku nggak menemukan masalah dengan staff-staffnya. Semuanya membantu dari hati gitu. Terus nah habis ini balik nih baru ke tempat breakfast tuh, udah ngulur waktu lumayan lama, balik lagi ke tempat breakfast sekitar jam 9:30-an. Memang udah nggak sepadet paginya, tapi ya kekurangannya makanannya udah banyak yang habis. Ini tuh kue-kue udah pada habis, terus tuh kan kosong. Ya masih ada lah 1-2, tapi kalau untuk breakfastnya menurut aku overall sih ya biasa aja sih gitu. Yang penting kenyang, nggak ada yang spesial, nggak ada yang wow, yang penting nggak lapar aja ya. Aku temenin bocah-bocah kan lapar ya, ya udah yang penting bisa menutupi kelaparan perut aku. Terus ini ada sereal, ada bakmi ya, bakmi godok, terus ada bubur, terus di bagian buffetnya tuh juga ada nasi putih, nasi goreng kayak gini. Cuman udah banyak yang habis nih waktu pas aku datang, jadi ya udah makan seadanya aja yang masih ada. Dari segi rasa ini
lebih baik dibandingkan yang terakhir aku kesini ya. Terakhir aku kesini tuh kayak fail banget. Yang ini oke lah, cukup oke gitu, acceptable. Walaupun yang kayak aku bilang tadi nggak yang wow gitu rasanya. Terus ini masih ada salad bar, buah-buahan juga masih ada. Dan yang bagus di dekat sini ada kids playground. Jadi kalian kalau misalnya orang tuanya mau sarapan dengan tenang, anak-anaknya bisa dimasukin di sini nih. Harganya 30.000. Ini persis di sebelah si tempat restorannya itu. Tuh lumayan kan playgroundnya. Yang penting anak-anak main anteng, orang tuanya anteng sarapan nggak terganggu gitu. Nah setelah itu, nah ini yang aku ceritain tadi, kakak lebih memilih si Africa Adventure ini dibandingkan si Giraffe. Africa Adventure ini memang dengan harga yang lebih murah, dia dapat binatang yang lebih banyak. Terus udah dapat foto juga. Jadi si kakak pilih ini. Pertama kita bisa up close and personal celah sama zebra kan, tuh deket banget. Terus ini juga ada wallaby, jinak sih. Terus ada satu juga meerkat sebenarnya, tapi kita nggak ngasih makan meerkat karena meerkatnya itu dia bukan ganas ya, apa ya? Mungkin lebih gampang nyerang gitu kali ya. Jadi kita cuma ngelewatin si meerkatnya itu doang buat ngeliat aja. Kalau yang kita kasih makan nih si wallaby ini. Nah, terus setelah ngasih makan di sini, kita keluar dulu dari sini, terus masuk ke sini nih, ke pintu ini. Nah di dalam sini tuh baru kita ketemu binatang yang lain. Ini ada lemur. Tuh kalau misalnya kalian ingat Madagaskar yang I like to move it itu ya I like to move it itu sini nih, si lemurnya ini nih yang di sini. Tuh nih ada spot fotonya juga, cuman namanya binatang ya, mut-mutan. Jadi kadang kalau lagi momennya bagus bisa, kalau dia lagi kabur-kaburan kayak tadi ya udah nggak dapet. Dan ini ada satu area lagi, ini area terakhir di mana semua binatang lainnya tuh berkumpul di sini dan dilepas. Jadi kalau misalnya untuk anak-anak yang takut binatang mungkin harus mikir-mikir dulu nih, karena tuh binatangnya tuh udah terbiasa sama manusia kayaknya dan tahu mau dikasih makan, jadi mereka memang mendekat. Tuh ada lama, terus ada burung-burung kayak gini. Tuh ada apa namanya, apa burung apa sih, merak, ya Allah lupa. Terus abis itu ada area ini juga nih, bisa ngasih makan. Dan pas pulang mereka nganterin kita gitu ke pintu, lucu banget ya, kayak udah terbiasa. Jadi kayak kita dada-dada dulu baru mereka balik. Sekian review dari aku, semoga membantu untuk kalian. Dimanapun, di hotel atau apapun pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau aku tanya anak-anak, menurut mereka ini adalah one of the best hotel karena memang mereka suka binatang. Kalau orang tuanya sih ya, asal anak-anak happy mah kita ikutan happy gak sih? Ya udah, terima kasih udah nonton, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.